Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kami sekeluarga dalam keadaan baik. Harapan dan doa kami sekeluarga jemaat Tuhan GKI Ungaran dimanapun berada, selalu dalam keadaan baik dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong kami dan menjaga kami, memelihara, memberkati kami di sepanjang satu minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman yang indah yang Tuhan izinkan bagi kami untuk menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, pada hari Syabat ini, hari kemenangan ini Tuhan, kami umat-umat-Mu Tuhan mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, memohon kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami. Kiranya Roh Kudus melawat setiap hati kami, umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati keadaan apapun mereka saat ini Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Dengan satu tema, apakah engkau mengasihi aku? Dan pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua merenungkan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Tetapi sebelumnya saya mengajak kita semua bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam ayat 19 terakhir, "Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah." Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, ada sebanyak 3 kali pertanyaan yang sama yang diajukan Yesus Kristus kepada Simon Petrus.
Tentunya ini memiliki makna yang amat dalam dari pertanyaan-pertanyaan ini, serta tujuan yang Yesus maksudkan bagi pertanyaan ini kepada Petrus. Simon Petrus adalah salah satu murid Yesus Kristus yang sangat menonjol, karena ia sering berbicara dibandingkan murid-murid yang lain. Dia juga sukses mengikrarkan imannya dengan mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," dalam Matius 16 ayat 16. Namun pada akhirnya ia gagal menangkap maksud Yesus. Yesus berkata kepada Simon, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 23, Bapak Ibu bisa melihat di sana. Simon Petrus gagal menjadi murid yang baik. Ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ia tidak mengakui Yesus di depan kumpulan orang-orang yang berada di halaman imam besar itu. Tetapi tatapan mata Yesus menyadarkan Petrus bahwa ia sudah menyangkal Yesus, seperti yang dikatakan Yesus sebelumnya kepada Simon Petrus dalam Matius pasal 26 ayat 74 dan 75. Kegagalan itulah yang menjadikan Petrus tidak lagi berarti di hadapan Yesus. Bahkan berita kebangkitan Yesus dari antara orang mati dan kubur kosong yang ia saksikan sendiri tidak mampu mengangkat dirinya yang terpuruk. Ia sungguh gagal mengikuti Tuhan. Tetapi bagi Tuhan Yesus Kristus tidak. Perhatikan dalam Matius 16 ayat 6 sampai 7. Bagaimana malaikat Tuhan berpesan bahwa dia akan menjumpai Petrus di Danau Galilea. Tuhan masih memiliki kepentingan dengan Petrus. Pertanyaan untuk kita adalah, mengapa Petrus dan kawan-kawannya kembali menangkap ikan? Bukankah mereka sudah melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati? Bahkan mereka telah menerima tugas yang mulia dari Yesus Kristus. Yohanes pasal 20 ayat 21 dikatakan, "Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Di sini mungkin Petrus sudah merasa tidak layak masuk dalam misi pekerjaan Yesus. Atau ia tidak tahu harus berbuat apa karena secara jasmani Yesus sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Inilah yang membuat Petrus dan kawan-kawan kembali melakukan pekerjaan mereka yang dahulu. Kembali kepada pekerjaan mereka sebagai nelayan. Bukankah kita juga seringkali memiliki perasaan seperti Petrus, putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa? Rasanya kita ingin lari dan meninggalkan pelayanan dan beralih kepada profesi yang menjanjikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru itu akan semakin membuat kita frustasi. Karena apa yang kita cari jauh dari yang kita harapkan.
Perhatikan Bapak Ibu Saudara, sepanjang malam Petrus dan kawan-kawan menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini mengingatkan kepada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan tanpa Yesus, maka hasilnya adalah nihil. Lari dari panggilan yang pernah kita terima dan melakukan tugas yang tidak sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak akan ada hasilnya, dan itu hanyalah sia-sia. Bukankah Tuhan seringkali mengizinkan kita untuk mengalami rasa putus asa, bahkan frustasi seperti Petrus? Namun semua itu dimaksudkan Tuhan supaya kita kembali mencari Dia dan perkenanannya. Yesus memahami kondisi mereka sehingga Dia perlu menampakkan diri lagi di pantai Tiberias dengan tujuan untuk memperbaharui panggilan murid-murid, untuk mengembalikan mereka kepada panggilan mereka sebagai rasul. Perlu kita mengetahui bahwa Yesus memiliki rencana yang indah buat setiap kita. Kita mungkin gagal, seolah-olah tidak ada harapan dalam setiap pelayanan kita. Tidak ada kemajuan, kesuksesan dalam pelayanan kita. Namun ingatlah bahwa Dia tidak pernah salah memilih kita. Ada sesuatu yang perlu diperbaharui dari diri kita supaya kita mencapai rencananya dan sukses dalam kehendaknya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Kasih kita kepadanya lah yang harus dimurnikan. Kasih kita kepadanya lah yang harus terus diperbarui sehingga kita berkenan kepadanya. Sama seperti Simon Petrus, sebelum ia dipercayakan untuk melakukan tanggung jawab yang mulia, menggembalakan domba-domba milik Tuhan, ia perlu diperbaharui. Kasihnya perlu diperbaharui, hidupnya perlu diperbaharui, panggilannya perlu diperbaharui. Perhatikan di dalam ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kata yang dipakai di sini adalah bentuk kata kerja present aktif, indikatif orang kedua tunggal, yaitu agapas, yang artinya engkau sedang mengasihi. Kalau kita melihat penggunaan dalam bentuk persen ini, menjelaskan tindakan mengasihi itu sedang terjadi pada saat itu dan terus menerus. Jadi ketika Yesus berkata kepada Simon anak Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dalam nats ini, penulis tengah mengingatkan pengalaman Petrus yang pernah berkomitmen akan mengikut Yesus sekalipun masuk penjara dan nyawa diberikan untuk Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 37. Namun akhirnya Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Jadi di sini Yesus ingin Petrus dipulihkan dari kejatuhannya dan mengakui keunggulannya kepada Yesus di depan semua orang, dan Yesus mau memperbarui kasih Petrus. Rupanya Yesus meragukan ketulusan kasih Petrus kepadanya. Itu sebabnya Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata mereka ini. Kata ini dapat menunjukkan kepada
jala, kepada perahu, atau kepada para murid? Atau pada pekerjaan yang lama? Tetapi perhatikan di dalam pasal yang ke-21 ayat 2. Kata ini menunjukkan kepada para murid yang lain. Jadi dalam pertanyaan yang pertama, kata kasih yang dipakai di sini adalah agapo. Kata kerja yang sama yang dipakai untuk kasih dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, yang berbicara tentang kasih Allah, kasih yang tertinggi. Jadi kasih yang dituntut oleh Yesus dari Petrus di sini adalah kasih agape, yang artinya kasih yang muncul dari diri pihak yang mengasihi kepada objek yang dikasihi. Jadi kasih ini tidak bergantung kepada orang yang dikasihi, tidak tergantung adanya hubungan dengan orang yang dikasihi. Kasih ini bertujuan untuk kebaikan objek yang dikasihi. Contohnya, kasih Tuhan kepada orang berdosa. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban, tidak bersyarat. Sederhananya, kasih agape adalah kasih walaupun. Tuhan mengasihi kita, walaupun kita orang berdosa dan tidak layak menerima kasih-Nya. Apa jawaban Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus? Dikatakan, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dalam bagian ini, ketika Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, ia memakai kata kerja yang lain, yaitu philo, yang mengandung arti persahabatan atau perasaan suka. Jadi ketika Petrus menjawab dengan menggunakan istilah philo, ini membuktikan kejujuran Petrus bahwa ia mengasihi Yesus hanya sebagai teman atau sahabat. Di sini Petrus tidak lagi berani membandingkan dirinya dengan murid-murid yang lain. Petrus tidak berani mengungkapkan kasihnya yang sebenarnya kepada Yesus Kristus yang pernah dia ungkapkan sebelum Yesus bangkit dari kematian. Jadi dalam bagian ini dapat kita mengerti bahwa kerendahan hati dari seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan sangatlah diutamakan dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita dan yang akan dipercayakan kepada kita. Pertanyaan kedua yang diajukan Yesus kepada Simon Petrus, ayat 16a, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan, untuk pertanyaan kedua Yesus tidak lagi menggunakan kata lebih dari mereka ini. Di sini tujuannya adalah membatasi pada mengasihi diri sendiri. Kata kasih yang dipakai Yesus di sini sama dengan kata yang dipakai pada pertanyaan pertama, yaitu kasih agape. Kasih yang tertinggi, yaitu kasih Allah. Kasih tanpa syarat. Apa respon Petrus terhadap pertanyaan Tuhan Yesus yang kedua? Ia menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dalam bagian kedua ini, Petrus menggunakan kata phileo, yaitu kasih sayang atau menyukai. Di sini Petrus tidak lagi berani
menyombongkan keunggulan kasihnya sebagai jenis kasih yang terdalam sama sekali. Itu sebabnya Petrus memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya, karena Petrus tidak berani menegaskan bahwa dia memiliki kasih yang sangat besar kepada Yesus. Dalam ayat 17 pertanyaan ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dalam pertanyaan pertama dan kedua, kata kasih yang digunakan Yesus Kristus kepada Simon Petrus ialah kasih agape, kasih yang nilai tertinggi. Tetapi pada pertanyaan ketiga ini, Yesus memakai istilah yang lain, yaitu phileo, yang artinya menyukai. Di sini kita melihat Yesus merendahkan diri sejajar dengan Petrus guna hubungan kasih sayang yang dimiliki atau yang dipakai oleh Petrus. Pada pertanyaan ketiga ini, Tuhan Yesus menantang kasih sayang Petrus kepadanya. Yesus melakukan semuanya ini untuk memulihkan Petrus. Respon Petrus terhadap pertanyaan Yesus yang ketiga kalinya, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Bapak, Ibu, Saudara, sedih hati Petrus di sini tidak berarti bahwa ia tersinggung karena Tuhan mengulangi pertanyaan tersebut. Tetapi di sini pusat perasaan batinnya tersentuh sehingga ia sedih tatkala ia diingatkan kembali oleh pertanyaan itu bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ini sama dengan ketika Petrus menangis dengan sedih dalam Lukas pasal 22 ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ayat 17b, dan Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata yang dipakai di sini, yang digunakan Petrus adalah kasih phileo, dengan arti bahwa Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku phileo, aku menyukai Engkau. Bapak, Ibu, Saudara, begitu indahnya kuasa firman Tuhan dan anugerah ilahi yang mengubah Petrus. Petrus tidak lagi menyombongkan diri dengan menyatakan bahwa kasihnya lebih unggul daripada saudara-saudaranya. Bahkan ia tidak berani berkata bahwa ia mempunyai kasih, sehingga ia hanya mengatakan menyukai saja. Karena itu Petrus melontarkan dirinya sendiri ke atas kemahatauan Yesus Kristus dengan berkata, "Engkau tahu segala sesuatu." Dari pertanyaan Yesus sebanyak 3 kali kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" menjelaskan kepada kita semua bahwa kasih yang diinginkan Yesus kepada kita semua dalam pelayanan, baik penggembalaan, pengajar, atau apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, haruslah didasarkan dengan kasih tanpa syarat. Mengasihi dengan hati yang tulus meskipun dalam situasi dan kondisi yang sulit apapun. Karena Yesus adalah teladan kasih itu.
Kasih adalah dasar motivator dalam pelayanan penggembalaan. Kasih merupakan dorongan yang kuat untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Itu sebabnya sebelum Tuhan mempercayakan Petrus menggembalakan domba-dombanya, ia harus memulihkan kasih Petrus. Ia mau memperbaharui kasih Yesus. Ia mau memperbaharui kasih panggilannya kepada Yesus. Dalam ayat 18, 19. Kalau kita memperhatikan di sini, bagaimana Yesus menjelaskan bocoran tentang hari tua Petrus dan kematiannya yang memuliakan Allah. Mendengar nubuat tersebut, tentu Petrus gentar. Namun, karena kasihnya yang telah dimurnikan, yang telah diperbaharui, dia tidak gentar lagi. Ia terus maju dalam kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak dirinya sendiri. Dan di akhir di ayat 19 dikatakan, Yesus berkata kepada Simon Petrus setelah dia diperbaharui, kasihnya diperbaharui, panggilannya diperbaharui, hidupnya diperbaharui. Yesus berkata kepada Simon Petrus, ikutlah aku. Kalau kita memperhatikan, ini adalah kata yang menghubungkan dengan Yohanes pasal 13. Pasal 13 ayat 36. Yesus berkata, ya, di mana Tuhan berkata kepada Petrus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Sehingga di dalam ayat yang ke-19 ini merupakan kelanjutan perkataan Yesus yang adalah panggilan kepada Petrus untuk mengikuti Tuhan melalui kematian sampai ke rumah Bapa. Kata ikutlah aku merupakan suatu kata kerja tambahan imperatif yang mana diartikan secara harafiah, yaitu mari ikutlah aku. Artinya sesuai dengan konteks yang kita baca ini, mengikut Kristus berarti kita rela kehilangan nyawa demi Yesus Kristus. Kita harus meninggalkan masa lalu kita dan mengikuti kehendak Tuhan, berfokus kepada panggilan Tuhan. Petrus telah membuktikan kasihnya kepada Tuhan dengan kematiannya yang tragis, dengan cara disalib, dengan kepala di bawah. Kematian Petrus untuk mati dengan cara yang sangat mengerikan itu tidak terlepas dari keputusannya untuk mengikuti Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang sudah berkomitmen mengikut Yesus, prinsip pengabdian Petrus ini patut kita teladani. Yesus sudah berkata kepada kita semua, ikutlah aku. Dan kita pun sudah meresponnya dan berkomitmen akan mengikuti Dia sampai mati. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik dalam pelayanan, bahkan masa depan kita, harus tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban Bapak Ibu Saudara? Jika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita harus membuktikannya dengan bersedia berkorban dalam pelayanan, sekalipun
nyawa taruhannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini juga dapat membawa kita mengoreksi apakah kasih kita sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah mengasihi Yesus seperti kasih yang dinyatakan Petrus ini? Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini mengingatkan kami kembali, mengoreksi diri kami kembali. Apakah kami sudah mengasihi Engkau dengan setulus hati kami? Karena itu Tuhan, kiranya ketika Engkau mendapati kasih kami mungkin sudah pudar kepada Engkau di dalam pelayanan dengan dalam panggilan yang Tuhan percayakan, mohon kiranya Tuhan memperbaharui kasih kami, memperbaharui panggilan kami, sehingga kami rela berkorban untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin.